NTK. Ya. Oke, nah dulu kalau kita misalnya memiliki Friendster gitu, paling hanya kita gunakan untuk mengupdate pemikir sedang apa, kemudian saling mengirim salam aja antar dindingnya, dan itu tidak hanya yang berkunjung ke dinding kita saja yang bisa tahu aktivitas kita. Nah, dulu di awal benar-benar hanya untuk menghubungkan antara individu di dunia nyata dengan dunia maya, namun masih dalam kondisi yang terbatas untuk bersaling berkirim kabar. Bagaimana dengan saat ini? Nah, Friendster pun sudah wassalam gitu ya, sudah berakhir era Friendster. Kita sudah ada beralih ke dari Facebook, kemudian ke Instagram, ke X gitu, kemudian ke Thread maupun ke yang lain lagi. Media sosial ternyata menjadi bagian dari keseharian. Oke, survei yang dilakukan oleh Kompas gitu ya. Di akhir tahun 2025 ternyata 56% ya, 56% dari 180 juta pengguna media sosial itu adalah perempuan. Oke, berarti setidaknya ada 100 juta ya perempuan yang aktif menggunakan media sosial. Dan apa saja sih yang dilakukan para perempuan di penggunaan media sosial ini? Ternyata para perempuan kemudian berkomunikasi, membangun identitas bahwa, hai saya adalah influencer nih, hai saya adalah orang yang paham misalnya tentang MUA gitu ya, tentang MUA. Kemudian saya lebih pakar pada mencapai body goals, oke, atau kemudian pakar di bidang yang lain. Nah, perempuan memanfaatkan media sosial ini untuk membangun identitas. Ya, jadi selain misalnya Bu Entika, selain menjadi seorang ibu, seorang dosen, peneliti, eh, bahkan mungkin aktif di Dawis ya Bu Entika ya, aktif di Dawis juga dan organisasi. Ya, tiba-tiba ada Budi ya di sini ya. Oke. Nah, ini juga ternyata Bu Entika ketika di media sosial kita jadi bisa mengenal, oh Bu Entika memiliki kepakaran di sini. Oh ruang sosialnya Bu Entika itu eh, luas sekali. Bu Entika bisa bergaul dengan eh, beragam usia, ya dengan beragam usia, dengan rekan-rekan yang beragam. Nah, itu terbentuk dan saya mengenalnya adalah dari narasi yang dibangun Bu Entika di media sosial Bu Entika. Ya, jadi melalui media sosial itu juga Bu Entika berpartisipasi di kehidupan sosial maupun nanti siapa tahu kalau di kehidupan politik juga ya Bu Entika ya. Duh, jangan berat itu ya Bu ya. Iya, agak-agak Berat berat itu ini Bu ya. Desi. Kita main aja lah ya. Yang tentunya nantinya ternyata tidak hanya terbangun saja brandnya saja di media sosial, tapi kalau sekarang itu sudah benar-benar diadvokasi ke dunia nyata, dibawa nih. Bagi misalnya kita tahu media sosialnya Bu Kalis gitu ya, Mbak Kalis Mardiasih. Mbak Kalis ini tidak hanya menyuarakan tentang suara perempuan saja di dunia maya, tapi juga melakukan advokasi yang nyata. Bagaimana kemudian juga mengkritisi yang kebijakan-kebijakan pemerintah secara langsung. Kemudian juga ketika ada sesuatu yang baik pun juga beliau juga bisa mengapresiasi. Nah, inilah yang sekarang era sekarang menjadi berbeda dari dulu. Kalau dulu kita hanya bisa bersuara saja di media sosial, kalau sekarang sudah lebih banyak juga terbawa ke dunia nyata. Lalu kita masuk ke era selanjutnya dari media sosial, bahwa kemudian media sosial sudah semakin kuat nih posisinya di masyarakat kita. Penggunaan media sosial pun sudah lebih stabil dan terstruktur. Kita mungkin masih ingat dulu awal mula keberadaan X atau Twitter gitu ya dulu ya. Itu benar-benar mereka membuat menjadi platform yang sangat frontal. Ya, begitu juga dengan TikTok gitu ya. TikTok yang dulu mungkin hanya ada orang yang joget-joget nari-nari saja. Sampai kemudian ada yang dulu sempat ada demo yang sudah karena tidak terkendalinya itu. Nah, lambat laun itu semakin diperbaiki sehingga isi dari media sosial biasanya sudah lebih terstruktur dan stabil saat ini. Konten-konten yang tadi inspiratif, informatif, dan juga solutif pun mulai lebih banyak. Dan ini menginspirasi generasi-generasi muda. Nah, perempuan ini punya kunci untuk membentuk opini publik.
kemudian menyuarakan isu kesetaraan, kekerasan berbasis gender, dan juga hak perempuan. Melalui apa saja? Boleh melalui tulisan, melalui tagar, kampanye digital, atau bahkan karusel yang bisa dibuat. Nah, ini di sini perempuan memang memegang kunci yang cukup besar, yang ternyata di penelitian selanjutnya ini tidak banyak dimiliki oleh pria. Oke, nah ini menjadi keistimewaan bagi perempuan di di era sosial media. Kemudian saat ini juga perempuan sudah banyak menggunakan media sosial untuk mendukung usaha yang dimiliki dan juga penggerak isu sosial juga sekaligus. Nah, banyak perempuan yang membangun usaha melalui media sosial sehingga ia mampu lebih mandiri secara ekonomi. Dan ini pergerakan ini banyak dimulai ketika masa pandemi. Ya, eh, kalau teman-teman melihat dulu awal mula mungkin hanya tahu kita jualan menggunakan platform WhatsApp saja, kemudian akhirnya oke semakin kreatif orang memanfaatkan media sosial, jejaring penjualan semakin besar, sehingga di sini orang-orang yang berdaya secara ekonomi pun juga semakin luas. Para wanita yang berusaha menghidupi keluarga maupun kemudian berkontribusi pada ekonomi keluarga juga semakin besar. Nah, perempuan juga menggunakan media sosial untuk lebih percaya diri dan berani mengambil keputusan sendiri. Maka akhirnya ruang digital menjadi salah satu alat penting untuk perempuan Indonesia yang dapat memberikan dukungan perempuan ini untuk bisa mandiri secara ekonomi, mandiri secara berpikir, maupun mandiri secara psikologis untuk menentukan jalan hidupnya. Baik. Nah, tentunya juga ini nanti kemandirian ini bukan berarti kemudian kita akan menabrak aturan-aturan yang ada ataupun kemudian kita juga akan hanya berpijak pada sepatu kita sendiri. Tetap saja di media sosial ada aturan dan etika yang berlaku di sana. Nah, memang di satu sisi media sosial ini menjadi ruang aman, namun satu sisi juga memiliki aturan. Di sanalah perempuan akan juga semakin bertumbuh dan berkembang dan memberikan dampak kepada masyarakat. Baik, boleh setelahnya teman-teman. Ya. Lalu kalau kita menanyakan mengapa perempuan perlu mandiri, mengapa kita mengkaji kemandirian saat ini? Bukankah dari dulu sebenarnya perempuan juga sudah bisa lebih mandiri gitu ya? Ya, kemandirian perempuan memang semakin mendapatkan ruang karena kemudian juga didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ada, misalnya pada SDGs 5 bahwa eh, pembangunan itu juga harus menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan maupun anak perempuan. Nah, pemberdayaan ini juga memanfaatkan teknologi dan media digital. Maka kemandirian perempuan tidak hanya sekarang dibangun di dunia nyata saja, namun juga harus bisa terfasilitasi dan eh, tersalurkan melalui media sosial. Di ruang itulah perempuan akan bersuara, belajar, berusaha, dan mewujudkan agenda SDGs kelima ini. Belum lagi pada laporan PBB di sana United Nations sudah ada laporan mengenai gender equality and women's and girls autonomy in digital era. Nah, di sini dikatakan bahwa jika perempuan memiliki akses, keterampilan digital dan perlindungan dari kekerasan online, maka perempuan ini akan semakin berdikari pada dirinya, berdikari di masyarakat. Ya, kemandirian perempuan itu di media sosial tidak hanya berbicara tentang individu yang kuat, namun juga tentang struktur yang adil, struktur yang mengayomi. Ada kebijakan, pendidikan maupun platform yang berpihak di sini. Maka kemandirian ini tepat sekali bahwa yuk kita bawa kemandirian yang ada di dunia nyata ini ke dunia maya yang akan semakin banyak menginspirasi masyarakat. Baik, bisa selanjutnya. Ya. Nah, kita akan coba untuk mendiskusikan dari sebuah studi kasus gitu ya. Misalnya di sini ada seorang mahasiswa ya FPBS yang kemudian dari akun pribadinya ini ia masuk ke ruang pemberdayaan, bisa mahasiswi ataupun mahasiswa. Ya, ia mulai merubah akun pribadinya yang tadinya hanya berkaitan dengan keseharian menjadi ruang edukasi misalnya terkait dengan kesetaraan gender ataupun kesehatan mental mahasiswa.
Saya coba searching di Google nih, influencer influencer mahasiswa FPBS Ugris. Oh, keluar nama gitu ya. Ada keluar beberapa nama dan satu nama ini yang saya gunakan. Oke. Nah, konten-kontennya sudah berbicara mengenai bagaimana Mbak mahasiswi ini bisa membawa dirinya berprestasi gitu ya, sekaligus menjalankan kesehariannya sebagai seorang mahasiswa. Nah, pada kasus yang ini misalnya kemudian eh, misal Mbak Ninda ya kalau saya nggak salah, itu kemudian misalnya suatu saat membuat seri konten narasi perempuan berdaya, misalnya kemudian beliau membuat karusel tentang hak-hak perempuan, membuat tayangan mengenai kekerasan berbasis gender, ataupun menyusun rilis pendek ya tentang tekanan akademik, body image, dan ajakan saling mendukung, tentunya nantinya akan ada dampak yang berbeda bagi para mahasiswi ini. Nah, misalnya aja kemudian beliau membuat konten yang isinya adalah perempuan itu berhak dihargai, apapun bentuk tubuh, pakaian, dan pilihannya. Nah, jika kamu mengalami pelecehan, itu bukan salahmu. Yang perlu diubah adalah cara pandang pelaku dan sistem yang membiarkan kekerasan terus berulang. Kamu berhak mendapat dukungan, perlindungan, dan ruang aman. Baik, kira-kira jika ada konten seperti ini, itu akan sepi peminat atau menarik lebih banyak peminat, Bapak dan Ibu dan peserta. Ya, tentunya quotes ini ataupun narasi ini membuat orang menjadi tersadar, oh bahwa aku ini berharga, kalaupun saya adalah korban pelecehan, itu bukan salah saya. Ya, oh saya itu harusnya juga berhak kok mendapatkan perlindungan. Orang yang membaca narasi ini akan kemudian merasa bahwa ada orang yang memahaminya, ada orang yang memberikan keberpihakan pada dirinya, gitu ya. Dan juga nantinya mengingatkan bahwa saya layak diperlakukan dengan lebih baik. Nah, dari contoh ini sebenarnya kita bisa melihat hal apa saja sih yang sedang dibangun oleh mahasiswi. Lalu kira-kira umpan balik apa yang diperolehnya? Oke. Nah, apabila ada postingan seperti ini bisa jadi kalau kita ngintip gitu ya nanti ya, ngintip, oh ada komenan yang mengatakan setuju banget atau kemudian ada juga yang sharing nih, ih aku pernah nih di posisi seperti ini. Apalagi kita sekarang lagi hangat-hangatnya dengan kasus kekerasan seksual ya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, biasanya justru akan saling berbagi cerita, akan menunjukkan keberpihakan, walaupun kadang kita nggak memungkiri kita masih menemukan netizen gitu ya, netizen yang kemudian tetap aja menyalahkan para korban. Nah, nantinya ketika eh, mahasiswi pengunggah ini, ya, mahasiswi pengunggah ini kemudian yang tadi sudah beralih ke ruang pemberdayaan, ketika ia mendapatkan umpan balik ya dari apa yang ia unggah. Nah, ini nanti akhirnya tidak hanya memberikan kepuasan secara psikologis saja pada dirinya, namun juga dia menjadi merasa bahwa oh saya bermanfaat ya, saya memberikan kontribusi. Ya, dia berhasil membangun psychological empowerment. Ada rasa mampu, ada rasa bahwa saya membawa pengaruh baik bagi orang lain. Nah, kemudian juga nantinya akan memunculkan rasa percaya diri dan rasa memiliki suara bahwa saya itu juga didengarkan. Saya juga memiliki pemikiran yang berarti tentang pemberdayaan ini. Nah, orang juga tahu bahwa saya mendukung perlindungan terhadap perempuan. Lalu yang ketiga juga nantinya akan mendapatkan respon-respon yang positif dari komunitas. Nah, yang tadinya kemudian hanya dikenal sebagai mahasiswa, akhirnya ada identitas baru nih di sana. Bahwa, oh dia ini adalah orang yang bisa mengadvokasi tentang kesetaraan gender. Oh dia ini orang sosok yang kemudian bisa memberikan dukungan ketika seseorang menghadapi tantangan. Ataupun kemudian kalau pas menghadapi komentar negatif dari netizen ini, bagaimana sih kemudian dia bereaksi, itu juga nanti menjadi identitas dari dirinya. Akhirnya nanti juga
apa yang dilakukan oleh mahasiswi yang berubah ke ruang pemberdayaan ini membuat perempuan tidak lagi merasa sendirian dan dia memiliki jejaring yang akan memahami pengalaman mereka. Bagaimana pengalaman nggak nyamannya ketika dilecehkan, nggak nyamannya ketika dia dipandang sebelah mata. Karena kalau orang-orang awam tidak akan bisa memahami bahwa pelecehan itu memberikan dampak tertinggal yang cukup lama. Sampai sekarang masih banyak mengatakan, cuman digituin aja kok. Kan nggak apa-apa, nggak secara langsung kan. Hanya di WA saja kan. Hanya stiker aja. Aku kan tidak melukaimu secara fisik. Nah, itu yang menyebabkan para korban kekerasan ini biasanya kemudian memendam perasaannya, memendam lukanya sendiri, tidak merasa kemudian aku harus menyampaikannya di mana, menceritakannya di mana. Maka Bapak dan Ibu dan juga teman-teman, satu postingan kita itu juga bisa merubah dan memberikan ruang pada teman kita di media sosial. Oh, aku merasa ada yang mau menerimaku. Aku merasa ada yang mau mendengarku. Nah, bagi teman yang menjadi korban tadi, dia memiliki ruang. Bagi teman yang kemudian mengunggah postingan tadi, ya, ini menunjukkan tentang di mana kemudian dia meletakkan dirinya, kemandiriannya, dan juga keyakinannya untuk mampu memberdayakan diri ini juga akan semakin besar. Ya. Dan saya berharap walaupun ini masih berupa pengandaian gitu ya, karena mungkin saya belum menemukan yang memang konkretnya, tapi saya yakin ada gitu ya. Cuman nggak pakai akun pribadi biasanya ya, nggak pakai akun pribadi. Ini teman-teman FBBS banyak yang sudah mulai bergerak di sini, dan nantinya saya berharap akan semakin banyak yang terlibat karena kalau kita melihat survei pada generasi milenial maupun generasi Gen Z di IDN Research Institute tahun 2025, di sini disampaikan bahwa para generasi muda yang mau gitu ya terlibat dalam pemanfaatan media sosial dan membangun narasi kepedulian tentang humanity, tentang justice, tentang environment itu jumlahnya ternyata banyak. Ya, mungkin kita bisa ke dua slide setelah ini, Ibu. Ya. Di sana ada angka-angkanya bahwa ternyata para remaja ini maupun gen milenial gitu ya, 64% ini menggunakan media sosial tidak hanya tentang bicara tentang dirinya, tapi dia membangun narasi bahwa dia peduli tentang kemanusiaan. Dia juga sudah berhasil membangun narasi bahwa saya akan membela keadilan itu sebanyak 48%. Dan nanti kepedulian tentang lingkungan itu kemandirian bahwa saya bisa memberdayakan diri saya untuk terlibat dalam kesejahteraan lingkungan, menjaga lingkungan dan iklim itu sampai di angka 47%. Baik, nah ini nanti kita berharap akan semakin banyak narasi kemandirian yang dibangun bersama oleh para perempuan, ya baik itu generasi milenial, Gen Z, ataupun generasi yang sebelumnya maupun sesudahnya untuk terlibat. eh, kita tentunya akan sangat terbuka untuk itu. Baik, teman-teman panitia mungkin kita bisa bergeser ke slide ke-9 gitu ya. Baik. Nah, ini yang tadi saya katakan ya, yang saya sampaikan tentang prosentasenya sudah banyak kok yang terlibat. Ini kita hanya tinggal memaintain saja di sini. Lalu bagaimana representasi diri perempuan berdaya sebenarnya di era digital itu? Nah, di era digital representasi diri itu menjadi bagian dari identitas digital yang memungkinkan individu menampilkan dan mengkonstruksi dirinya melalui berbagai media, misalnya foto, video, selfie, tulisan, dan elemen visual lainnya. Em, ada banyak gitu ya akun-akun misalnya kemudian yang dia mulai untuk menunjukkan bahwa saya adalah financial planner. Nah, beliau mengonstruksi dirinya bahwa melalui tayangan-tayangannya bahwa saya adalah sosok yang memahami tentang bagaimana merencanakan dan saya siap membantumu untuk merencanakan keuangan dari awal.
Nah, ini ditampilkan, direpresentasikan. Jadi di deliver apa yang menjadi minatnya selama ini ke dalam media sosial melalui unggahan-unggahan yang dia miliki. Media sosial kemudian tidak hanya lagi sebagai saluran komunikasi digital, namun juga membuat perempuan ini bisa memiliki jejaring yang lebih luas dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi. Kemudian juga bisa mengembangkan diri dengan belajar banyak hal dan berbagai informasi. Kemudian juga membantu perekonomian keluarga melalui promosi dan penjualan. Maka media sosial ini memiliki baik di networking space, information space maupun di economic space. Dan juga representasi ini ternyata masih berlanjut. Media sosial akan membentuk narasi tentang perempuan. Nah, apakah dia itu berdaya atau dia tidak berdaya? Apakah ia mampu mengoptimalkan segala dayanya atau kemudian tanpa disadari ia menempatkan dirinya sebagai victim? Nah, kita akan melihat apakah perempuan yang menampilkan diri di media sosial ini mampu memiliki daya saing, mampu memiliki daya sanding, dan juga mampu memiliki daya saring di era digital. Maka kita akan lihat lagi narasi mandiri harus menunjukkan ada nggak daya saing saya, ya. Bukan harus bersaing dengan orang lain ya, tapi setidaknya bersaing dengan diri kita sebelumnya. Ini juga menjadi barometer juga tentang kemandirian. Kadangkala yang membuat kita maju mundur untuk menampilkan diri di media sosial adalah karena kemudian kita semakin crowded secara psikologis itu ya. Kan sudah banyak yang melakukannya. Kan aku hanya sederhana seperti ini. Sudah banyak lagi yang tipe-tipe itu yang bisa menampilkannya dengan lebih baik. Nah, kalau kita kemudian sibuk dengan privilege orang lain gitu ya, energi kita akan habis duluan sebelum kita menyampaikan narasi diri kita ke dalam media sosial. Maka kita bisa menemukan sendiri privilege kita sendiri. Oh, kalaupun saya tidak harus berdaya saing dengan orang lain, minimal saya kemudian bisa lebih baik daripada yang kemarin. Orang-orang yang melihat media sosial saya bisa melihat progres saya di sini. Dan di sana nantinya juga ada daya sanding bahwa saya juga bisa kok untuk disandingkan dengan pemengaruh yang lain ataupun ibu-ibu yang lain gitu ya. Saya juga bisa untuk pengasuhan, tema pengasuhan ini juga banyak gitu ya. Pengasuhan yang relate dengan keluarga saya. Dan saya juga memiliki daya saring di sini bahwa tidak semuanya, misalnya tren pengasuhan deh, Bapak dan Ibu. Klik aja tentang pengasuhan atau tagar pengasuhan. Itu yang keluar banyak banget. Nah, akhirnya misalnya nih ya, di ruang konseling, ada klien yang menanyakan seperti ini, Bu, saya ini sebenarnya harus mengikuti pola pengasuhan yang mana? Karena kalau saya ngetik pengasuhan di media sosial, keluarnya banyak banget, Bu. Saya overwhelmed karena semua saya pelajari. Sampai akhirnya saya nggak tahu eh, yang paling tepat yang mana, atau bahkan ketika saya baru melakukannya, saya sudah memikirkan bahwa saya salah apa benar, saya tepat apa enggak. Nah, orang yang mandiri di dalam dunia digital ini, mereka juga harus punya daya saring. Jadi tidak semuanya ini ditelan mentah-mentah. Oh, mungkin parentingnya Nikita Willy gitu ya. Parentingnya Nikita Willy itu oke gitu ya. Cuman saya kan juga melihat dengan karakteristik anak saya. Saya juga akan melihat dengan karakteristik eh, dari diri saya sendiri. Nah, saya kira-kira akan bisa untuk berlatih seperti Nikita Willy. Saya memberikan ruang pada diri saya berlatih dulu itu berapa lama. Tapi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa, wah nggak bisa tuh Nikita Willy. Bisa jadi kok Bu Entika nanti bisa seperti Nikita Willy atau Bu Indri gitu ya. Yang soft spoken. Tapi setelah ada jeda bahwa saya akan bisa melakukannya kalau saya melatih selama 3 bulan. Oke, itu berarti disaring lagi apa yang dari sini kita pilih yang tepat, yang mana yang memang perlu ada modifikasi sedikit. Nah, nanti beda lagi kalau pakai cara Nikita Mirzani ya. Kita juga perlu ada menyaring yang mana mau kita gunakan. Karena banyak sekali memang pemengaruh perempuan yang muncul di era ini. Maka kita sendiri yang akan kemudian tampil di dunia digital, di media sosial,
juga perlu memiliki daya saring. Kemudian Peterson gitu ya, ini saya menyisipkan beberapa penelitian karena ini masuknya ke ranah ilmiah juga gitu, bahwa kita juga perlu mengenali sebenarnya perempuan yang berdaya itu yang seperti apa. Perempuan yang mandiri itu seperti apa. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur diri kita sendiri. Yang pertama, apakah kita sudah memiliki self-esteem dan juga self-efficacy? Kita punya nggak harga diri yang baik? Dan juga keyakinan diri kita untuk menjalankan peran kita sebagai perempuan. Nah, ketika kita punya keyakinan bahwa saya mampu, gitu ya, walaupun hasilnya belum tentu sempurna, karena nggak ada yang menuntut sempurna sih sebenarnya. Nah, ketika kita merasa kita ini mampu, maka kita akan semakin lebih enak. Ya, kita akan lebih semakin nyaman untuk menjalankan eh, narasi kita di dalam media sosial. Nah, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, selaraskan dengan keseharian. Ya, khawatirnya kita bagus di media sosial, nggak bagus di kehidupan nyata. Nanti orang yang ketemu dengan kita akan jauh lebih kecewa. Ini nantinya. Nah, ini kita cek dulu, apakah saya kemudian merasa berharga dengan diri saya. Indikatornya itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga akan mengecek apakah kita punya kekuatan untuk mengontrol keputusan pribadi kita. Ya, misalnya kalau pada ekonomi, apakah saya punya kekuasaan untuk menentukan jenis bisnis apa yang saya jalankan di media sosial? Atau saya punya nggak keputusan untuk em, melakukan pendampingan ke anak saya misalnya? Ini misalnya ada ranah keluarga. Pada ranah sosial, apakah saya punya kewenangan untuk kemudian saya bersuara mengenai kekerasan berbasis gender yang ada di RT saya? Nah, ini kekuatan kita untuk mengontrol keputusan-keputusan itu juga akan menunjukkan kemandirian dari diri kita. Kemudian indikator ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengukur diri kita adalah kita melihat apakah aktivitas kita itu berkaitan dengan kelompok-kelompok yang lain dan bisa memberikan perubahan pada diri kita maupun lingkungan kita. Nah, tentunya ini nggak akan bisa, makanya tadi saya sampaikan harus selaras antara kehidupan nyata dengan kehidupan dunia maya, karena kalau aktivitas yang kita lakukan di dunia nyata ini hanyalah scrolling dan rebahan, tentunya apa yang kita tampilkan di media sosial nggak akan dipercayai oleh orang-orang yang ada di circle pertama kita, terutama itu. Ya, belum lagi kita juga akan lihat, eh, kan kalau orang Jawa bilang jangan sampai jarkoni ya, iso ujar iso nglakoni, bisa menyampaikan tidak bisa menjalani. Nah, narasi kita itu sebenarnya bisa terlihat kok. Apakah apa yang kita sampaikan itu juga kita jalani? Kalau yang kita sampaikan tidak kita jalani, biasanya dia akan canggung ketika harus merespon, menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari followernya. Lalu selanjutnya indikator yang keempat adalah kita juga harus melihat apakah saya punya nilai optimisme terhadap masa depan saya. Ya, orang-orang yang berdaya, orang-orang yang teraktualisasikan dirinya itu dia memiliki optimisme ke masa depan. Ya, mau sesuram apapun dunia saat ini, dia selalu memiliki optimisme dan bisa membaca peluang. Ini adalah orang-orang yang mandiri. Nah, kemudian yang terakhir, karena ini berkaitan dengan narasi di media sosial, maka eh, kemandirian ini juga akan kita lihat, apakah saya punya kendali untuk mengendalikan perasaan saya, emosi saya, gitu ya, dalam berinteraksi di media sosial untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kalau kemudian modelnya adalah baperan gitu ya, ini akan terus sulit berkembang untuk eh, bersaing di media sosial ataupun kalaupun nggak bersaing, ya untuk tetap eksis di media sosial dia akan cukup kewalahan di sini. Nah, sekarang kita akan menuju ke kalau begitu itu adalah representasinya. Lalu apakah benar sih kemandirian ini juga dikaji secara ilmiah? Baik, saya hanya mau mengambil tiga kajian secara ilmiah di sini. Yang pertama kajiannya ini, ya, di sini
Mesir gitu ya. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya media sosial media ini memberikan pemberdayaan, mempengaruhi pemberdayaan pada entrepreneur di Mesir, eh, baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Nah, di sini ditemukan bahwa media sosial itu ternyata terbukti berperan sebagai katalis lahirnya kewirausahaan digital. Nah, pemberdayaan terjadi baik pada perempuan maupun laki-laki di Mesir. Dan mereka juga menyampaikan, kalau tidak ada platform sosial media, maka mereka juga nggak akan memulai usaha digital ini. Nah, menariknya ya, walaupun sebelum berwirausaha ini pada eh, individu dewasa laki-laki ini memiliki tingkat pemberdayaan yang lebih tinggi, namun ternyata battle-nya gitu ya, survive-nya di dalam perempuan itu akan menjadi lebih kuat untuk bersaing di dalam media sosial, terutama yang terkait dengan keputusan investasi yang akan dilakukan, kemudian pendidikan yang diambil, dan juga kesehatan diri maupun mempertimbangkan peran anggota keluarga. Jadi laki-laki di Mesir dia bisa memanfaatkan media sosial untuk usaha, wirausaha, kuat gitu ya di awal. Namun untuk bisa yang lebih kuat dalam menekuninya dan juga mengembangkan jauh lebih besar adalah perempuan. Nah, temuan ini menegaskan bahwa kewirausahaan digital berbasis media sosial ini memiliki potensi strategis untuk memperkuat otonomi maupun posisi tawar perempuan dalam ranah domestik dan sosial. Ya, ini luar biasanya ya bagi perempuan di antara peran gandanya baik sebagai di domestik maupun di ruang publik, mereka juga tetap bisa berkarya dengan lebih tekun. Nah, ini potensi dari perempuan. Baik, selanjutnya ada juga penelitian di Qatar, gitu ya, penelitian di Qatar. Ini yang melihat tentang bagaimana media sosial ini digunakan untuk kepemimpinan ya, kepemimpinan di komunitas. Nah, penelitian di sini menemukan bahwa penggunaan media sosial di Qatar itu ternyata berkorelasi dengan meningkatnya dukungan perempuan dalam kepemimpinan komunitas. Mereka bisa support kok ketika eh, organisasi yang kemudian leadernya adalah perempuan ini membuat kegiatan ataupun memberikan postingan-postingan yang bersifat memberdayakan. Ada dukungan perempuan terhadap perempuan lain gitu ya, dan perempuan terhadap perempuan yang memimpin dengan lebih baik di sini. Nah, dan uniknya eh, women support women ini termasuk ke support leader leader woman ini tidak terjadi pada laki-laki. Ya, karena kalau laki-laki kan memang lebih banyak dikuasai oleh logikanya. Perempuan masih menyeimbangkan antara logika dengan perasaan. Nah, ini juga kemudian yang memberikan ruang bahwa perempuan bisa memimpin di sosial media jauh lebih baik dibandingkan laki-laki di sini. Nah, satu penelitian lagi yang saya gunakan adalah yang di dalam gitu ya. Sebenarnya banyak sekali penelitian di Indonesia berkaitan dengan media sosial dan juga perempuan. Ini yang paling banyak disitasi bicara tentang pemaknaan perjuangan perempuan di sosial media. Jadi kalau kita ingat, ini jurnal yang sudah cukup lama, 2015 gitu ya. Kalau kita ingat dulu ada kasus seorang perempuan yang kemudian menggugat pelayanan yang kurang baik dari suatu rumah sakit gitu ya, di Jakarta. Itu waktu itu unggahannya di blog itu mendapatkan banyak dukungan, bahkan tereksploitasi kemana-mana. Nah, tapi ironisnya kemudian tidak lama dia digugat oleh rumah sakit itu dengan pencemaran nama baik. Nah, sebenarnya dari awal berawal dari kasus itu kita banyak belajar tentang bagaimana sih menyampaikan kritik di media sosial. Pada kasus yang ini, perempuan di media sosial ini yang akhirnya 10 tahun penjara dan 10 miliar dendanya ini terjadi karena si ibu itu lebih banyak mengeluarkan tentang apa yang ia rasakan dengan minim dukungan fakta. Nah, ini melemahkan posisinya di dalam hukum gitu ya,
di dalam hukum yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Semenjak itulah sebenarnya media sosial Indonesia mulai banyak belajar bahwa kita juga harus bisa memiliki data ketika kita menyampaikan sesuatu. Kita gunakan juga bahasa yang dialogis, yang tidak hanya terbawa oleh perasaan. Dan juga kita akan menonjolkan aspek ketidakadilan struktural, bukan hanya pada personal saja. Tujuannya apa sih penyampaian-penyampaian kritik dengan lebih etis ini? Tujuannya nanti kita juga akan membangun kesadaran kritis kita, kemudian juga bisa menyampaikan dengan objektif. Akhirnya nantinya postingan kita tidak hanya dianggap curhatan saja. Ya, ini akan bahaya banget kalau dianggap curhatan saja dan nanti ternyata lemah secara hukum. Maka di sini kemandirian perempuan juga perlu untuk didukung dengan literasi digital maupun literasi mengenai hukum, pemanfaatan media sosial itu. Baik, itu setidaknya 3 studi yang sudah dilakukan berkaitan dengan kemandirian digital. Maka PR kita sekarang, pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Entika. Lalu secara praktisnya bagaimana sih kita akan membangun narasi kemandirian perempuan di media sosial? Baik, ya. Mungkin teman-teman juga Bapak dan Ibu ada yang mengikuti kanalnya Victoria Wong. Victoria Wong yang terkenalnya sebagai Cici Konten. Nah, Cici Konten ini gitu ya, bisa ada di baiknya. Cici Konten ini banyak mengedukasi gitu ya, memberikan kelas-kelas maupun pendampingan untuk masyarakat bisa membangun narasi yang tepat di media sosial. Nah, ternyata sebelum kita memikirkan tentang apa ya, apa yang viral, sebelum kita memikirkan mengenai eh, apa di media sosial yang kita bicara sekarang trennya harus kemana, yang lebih FYP yang mana, ya. Sebelum kita bicara di sana, kita yang perlu kita lakukan pertama itu ternyata sekarang adalah kita bisa mengenali dulu identitas personal kita di dunia nyata. Nah, jadi sebelum membentuk narasi di dunia maya, kita kenali dulu identitas personal kita di dunia nyata. Baik, di bawah ini saya akan coba menjelaskan. Nah, ini adalah gambar dari YouTube beliau gitu ya. Di sini kita akan bicara dulu tentang identitas personal yang akan kita bangun, yang akan kita kenali dulu. Identitas personal ini nantinya mencakup apa saja sih? Nanti di bawahnya akan ada gitu ya bahwa kita akan membangun dengan 4P. Nah, baru kemudian kita mengenali potensi market kita. Nah, narasi kemandirian itu ada di tengah-tengah tadi. Ya, yang kita kenal sebagai ideal brand positioning kita. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu, sebelum kita membangun tentang saya mau menjadi sosok seperti apa di media sosial, mari kita kenali dulu secara psikologis kita ini di keseharian seperti apa. Kita kenali 4P yang ada di dalam diri kita. Misalnya yang pertama, passion kita dulu deh. Passion kita, saya itu minatnya di bidang apa sih? Kira-kira kalaupun belum profit nih, saya rela melakukan hal ini nggak dalam jangka waktu yang panjang? Dan apakah saya secara sukarela itu mau belajar? Inilah yang disebut dengan passion. Saya juga saya pernah berpartner dengan salah satu direktur perusahaan yang besar gitu ya, perusahaan besar gitu. Kami menjadi partner dalam narasumber gitu. Beliau menyampaikan, Mbak, tapi passion sekarang itu nggak serta-merta akan mendukung karir. Passion itu nggak serta-merta kemudian nanti akan menghasilkan sesuatu. Ya, ya, saya sepakat bahwa tidak selamanya harus mengikuti passion kita. Namun dengan passion itu, apabila kita pas dapat berkarir ataupun mengembangkan narasi kita yang sesuai passion kita, maka di sana kita akan menjadi lebih mudah untuk belajar. Kita lebih mau untuk belajar. Kita menjadi lebih tahan banting. Dan kita nggak menjadi yang hitungan banget bahwa ini nggak menguntungkan. Ya, itu kalau kita memiliki passion.
Tapi misalnya, ya karena misalnya ada sesuatu yang kita kejar gitu ya, yang tidak lagi bicara tentang kemandirian, tapi misalnya kita bicara bahwa yang saya butuhkan sekarang adalah ekonomi yang nyata nih, pemasukan yang nyata dari media sosial saya. Misal Bapak dan Ibu ataupun teman-teman mau mengabaikan passion, oke, bisa, tapi berarti teman-teman harus menyiapkan effort yang lebih banyak untuk mempelajari sesuatu yang bukan passion teman-teman. Ya, karena ini sebenarnya adalah modal pertamanya adalah passion. Nah, modal keduanya apa? Berkaitan dengan pengalaman. Kita juga kenali diri kita. Saya memiliki pengalaman pribadi apa yang kira-kira sama seperti sama seperti apa yang saya tampilkan. Ya, kalau misalnya eh, pengalamannya berkaitan dengan pengasuhan gitu ya. Misalnya pada saya pengalamannya yang saya jalani sehari-hari ya pengasuhan. Ya, maka saya akan memberikan media sosial ini ya berkaitan dengan pengasuhan-pengasuhan yang saya jalani. Nah, tapi Bapak dan Ibu yang perlu digarisbawahi maupun teman-teman, itu bukan berarti kemudian kita membuka semua kehidupan pribadi kita, bukan, ya. Kita bukan mengumbar cerita. Ada personal konten aja yang mau kita sampaikan. Dan harus jelas dulu nih, eh, tujuannya untuk apa. Itu kita harus berikan benar-benar garis batasnya di situ. Nah, personal konten ini ketika kita mengalami hal yang dekat dengan diri kita, sebenarnya akan memudahkan kita untuk menarasikan seperti apa yang seperti apa diri kita, seperti apa yang mau kita sampaikan. Itu nanti akhirnya orang-orang yang mengikuti kita akan bisa melihat, oh cara berpikirnya si A itu seperti ini loh. POV-nya dia, sudut pandang dia itu seperti ini. Oh, dia memiliki pengalaman unik yang tidak saya miliki, yang membuat saya belajar. Nah, kita kenali dulu pengalaman apa yang dekat dengan diri kita. Lalu juga yang ketiga, untuk identitas personal ini kita perlu mengenali juga potensi diri kita. Gak menutup mata, pasti kita semua punya kelemahan kok. Tapi kalau kita terus fokus pada kelemahan diri kita, ya nggak akan maju-maju tuh media sosial kita. Narasinya nggak akan terbentuk. Justru kita ambil satu kekuatan yang kira-kira menjadi power kita gitu ya. Kemudian maksimalkan itu untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Misalnya, eh, misalnya di sini, oh misalnya Bu Festi, saya ambil contoh Bu Festi gitu ya. Bu Festi punya kemampuan suara yang bagus gitu ya, dengan intonasi suara yang enak. Misal kita sudah kenal Bu Festi memiliki kekuatan itu dan juga kemampuan Bu Festi bercerita yang membuat nyaman yang mendengar gitu ya. Nah, seandainya Bu Festi nanti membangun gitu ya, membangun media sosialnya menjadi nilai yang lebih, Bu Festi dapat memanfaatkan kekuatan suara dan berceritanya ini dalam media sosial. Jadi tidak harus menggunakan tampilan diri kita sendiri. Bisa kok hanya dengan benda, dengan foto alam, namun diberikan kekuatan suara di sana. Nah, pengenalan potensi ini akan membantu kita untuk membentuk identitas personal kita. Lalu P yang terakhir adalah yang paling dasar juga, personality kita. Kita tuh orang yang seperti apa sih? Dan kita pengen dikenal bagaimana? Nah, identitas personal ini nanti diselaraskan dengan celah kebutuhan pasar yang belum terjawab. Sehingga nanti orang-orang punya alasan jelas untuk memilih dan mengikuti media sosial kita. Kemandirian kita tunjukkan di sana. Misalnya Bapak dan Ibu ingin mandiri secara ekonomi, ya, atau teman-teman ingin mandiri secara ekonomi, menunjukkan kemandirian ekonomi. Nah, maka passion usaha apa yang akan dibangun nih, yang mau dipelajari? Punya pengalaman apa misalnya, pas aku beli makanan ini kok ternyata rasanya tidak seindah visualnya. Maka gimana caranya saya pengen menemukan ataupun membuat makanan yang visualnya indah tapi rasanya juga enak. Nah, sambil kita lihat potensinya di mana. Oh, potensinya itu ternyata di potensinya teman-teman dan Bapak Ibu ternyata karena misalnya pinter grafis atau pinter fotografi. Nah, maka di sana berikan visual-visual yang menjadi nyaman gitu ya, menjadi nyaman dengan menyelipkan hasil masakan Bapak dan Ibu tadi. Nah, kemudian itu ditawarkan,
orang menjadi tertarik, akhirnya Bapak dan Ibu juga memiliki kemandirian ekonomi yang lebih terbangun di sana. Sambil nanti Bapak Ibu tunjukkan bahwa eh, saya berjualan ini gitu ya, misalnya saya berjualan, kemudian kemandirian ekonomi saya bangun ini bukan untuk menunjukkan bahwa saya semata-mata BU aja, butuh uang gitu ya, tapi juga ada kedekatan yang mau saya bangun kepada masyarakat, kepada konsumen di sana dibangun di situ. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini untuk ideal brand positioning. Nah, Bapak dan Ibu ataupun teman-teman yang memang nanti mau menerjuni di media sosial bisa menggunakan rumus ini. Aku adalah siapa sih yang mau membahas tentang apa, untuk siapa marketnya, yang punya masalah apa market itu, dan dengan cara bagaimana. Nah, misal kita mau bicara tentang keberpihakan kita terhadap penanganan kekerasan seksual. Oh, aku adalah orang yang peduli dengan isu kesehatan. Aku adalah aktivis mahasiswa yang mau membahas mengenai perlindungan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Marketku, targetku itu adalah sesama mahasiswa yang dia punya minat juga tentang perlindungan perempuan. Nah, kemudian saya mau menyampaikannya dengan cara apa? Kita akan mencari tadi kekuatan diri kita. Oh, ternyata aku tuh pinter di bagian visual. Kalau suruh ngevideo tuh hasilnya bagus. Nah, maka pesan mengenai perlindungan perempuan, kemudian pencegahan dari kekerasan seksual ini dihadirkannya melalui foto, video, karusel, dan juga hal-hal yang nampak secara visual menarik. Bukan justru pada tulisan, karena tadi kekuatannya pada visualnya. Nah, kemudian hal lagi yang perlu kita, itu tadi yang tips dari Mbak Victoria Wong. Nanti kalau mau yang lebih mendalam lagi bisa masuk ke YouTube beliau gitu ya. Berkaitan dengan bagaimana saya menarasikan diri saya. Kalau yang berkaitan dengan psikologi hanya di bagian P-nya tadi, di bagian personality-nya, personal, identitas personal. Baik, nah selanjutnya kita akan melihat lagi bagaimana kemudian saya bisa menarasikan kemandirian ini. Ya, kemandirian ini akan bisa kita narasikan ketika kita menempatkan perempuan itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Ya, kita posisikan bahwa diri kita, ya perempuan ini memiliki suara, kita juga punya pengalaman, dan kita juga memiliki kapasitas untuk menentukan jalan hidup kita. Ya, kita bukan hanya sebagai korban, namun juga menunjukkan cara bertahan, solidaritas, dan apresiasi terhadap hidup. Saya coba untuk menyikapi beberapa tren di media sosial yang muncul belakangan ini, yang terkait dengan permasalahan rumah tangga. Ya, sebenarnya narasi mandiri perempuan ini kan sesuatu yang positif, gitu ya. Ini sesuatu yang positif dan menyuarakan sesuatu yang terjadi pada kita sebenarnya juga sesuatu yang sah saja. Namun yang kita lihat akhir-akhir ini bahwa banyak perempuan yang kemudian misalnya dia diselingkuhi oleh pasangannya, ya, dia eh, diduakan dengan orang-orang yang lain, maka secara emosional dan sadar para perempuan ini mengunggah cerita yang terjadi di keluarganya. Benar ya, ini lagi tren ya. Nah, eh, tidak ada yang salah, namun yang perlu kita perhatikan adalah sadari dengan segala konsekuensinya. Tentu postingan seperti itu ramai kok tanggapannya. Kenapa? Karena orang kemudian melihat para istri ini sebagai korban. Ya, tapi kemudian akan berhenti di situ saja. Setelah itu ya sudah, orang nggak akan kemudian lagi melihat lagi. Kan kita juga tidak berharap nanti akan FYP terus gitu ya konten-konten itu ya. Kayak kan Bapak dan Ibu juga tidak ingin memiliki pengalaman bahwa diselingkuhi terus gitu ya. Yang kemudian harus posting itu terus. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan itu terjadi ya sudah terlanjur
publish gitu ya, sudah terlanjur dipublish, maka yang perlu dilihatkan selanjutnya adalah narasi bahwa saya bisa bertahan dari kondisi diselingkuhi ini. Bagaimana saya tetap mengelola diri saya tetap mengelola keluarga saya, tidak hanya sebagai victim saja, ya. Dan kita juga menunjukkan tentang solidaritas bahwa oh ternyata saya tidak sendirian, banyak juga ya kasus yang lain terjadi. Maka yuk kita bergandengan tangan misalnya sebagai kasus istri yang diselingkuhi. Nah, jadi sekali lagi kalau narasi yang kita bangun adalah kita sebagai victim, bisa dipastikan orang tidak akan memiliki anggapan yang positif pada diri kita karena tidak terlihat daya juangnya di sana. Nah, kemudian narasi yang kedua yang kita bangun untuk membangun narasi kemandirian adalah kita juga tidak menyalahkan perempuan lain. Ya, hindari victim blaming. Kita tidak menyalahkan perempuan lain ataupun orang lain atas kekerasan yang menimpa pada dirinya. Ya. Ketika itu terjadi misalnya di kasus kita lihat ada kasus pelecehan di dunia akademis gitu ya, di akademis. Nah, alih-alih kita memframing ketika kita mau menanggapi kasus yang terjadi gitu ya, alih-alih kita memframing bahwa ya kan yang cewek ini yang mahasiswinya juga menanggapi ya dosennya. Itu kasus yang terjadi yang di koordinator kerjasama luar negeri di universitas di luar sana gitu ya. Nah, alih-alih kemudian kita menyalahkan korbannya, kita akan melihat bahwa ya, ini bisa terjadi karena ada kultur patriarki yang tidak tepat. Ada juga ketidakseimbangan power di sana. Jadi kalau kita mau men-stitch video gitu ya, men-stitch video kemudian menanggapi lagi, oke, yuk hindari ada victim blaming di sana. Ya, angkatlah bagian-bagian yang mengkritisi tentang ternyata perempuan belum aman saat ini. Nah, kita akan membangun narasi kita, keberpihakan kita melalui pendapat kita terkait dengan apa sih solusi kita supaya perempuan itu menjadi lebih aman. Lalu selanjutnya yang bisa kita bangun adalah kita kuatkan kesadaran kritis kita bahwa perempuan berperan sebagai aktor kunci dalam mengkritik dan merumuskan ulang norma kesetaraan. Ya, melalui testimoni-testimoni, melalui infografis, melalui analisa kasus, kita bisa menguatkan kesadaran krisis orang lain. Misalnya Bapak dan Ibu tertariknya pada bidang lingkungan nih. Kayak kerusakan alam sekarang itu bisa Bapak Ibu kritisi melalui eh, melalui infografik yang ada. Sudah berapa banyak sih kerusakan alam di Kota Semarang yang terjadi? Ini fungsinya untuk menguatkan kesadaran kritis. Nah, ketika Bapak dan Ibu membangun branding bahwa Bapak dan Ibu memiliki kesadaran krisis, disitulah orang lain juga bisa melihat bahwa oh orang ini memiliki kemandirian dalam berpendapat, kemandirian dalam menunjukkan fakta yang ada. Baik, selanjutnya kita juga akan menghubungkan antara narasi personal dengan agenda kolektif. Pengalaman pribadi perempuan itu sebenarnya memiliki kekuatan besar ketika dikaitkan dengan isu kolektif dan gerakan sosial. Maka misalnya pada kemarin malam gitu ya, Asosiasi Studi Wanita itu kemudian menyikapi tentang kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi, ASWGI itu kami menyikapi itu. Nah, kita bisa berawal dari, oke, ini kasus yang kemarin viral di perguruan tinggi tertentu, kemudian kita kaitkan bahwa, oh, tapi isu-isu kolektif di luarnya itu juga masih banyak loh. Yuk kita buat gerakan sosial bahwa kita menolak adanya kekerasan ini dengan petisi-petisi sebagai berikut. Nah, kita hubungkan pengalaman-pengalaman berkaitan dengan tadi kekerasan seksual dengan isu-isu yang lebih besar. Lalu yang terakhir Bapak dan Ibu, narasi apapun yang akan Bapak Ibu buat di media sosial, apalagi terkait dengan kemandirian, pastikan Bapak dan Ibu mempertimbangkan keamanan digital. Miliki pengetahuan tentang bagaimana privasi itu harus dijaga,
bagaimana menjaga keamanan akun gitu ya, dan juga strategi menghadapi kekerasan online. Nah, ini yang tidak semua orang kuat nih dengan cemoohan netizen. Baik, saya rasa saya sudah sampai di akhir sehingga saya bisa memberikan simpulan bahwa media sosial dapat menjadi ruang strategis untuk membangun narasi kemandirian perempuan. Dampaknya akan lebih kuat jika diiringi literasi kritis, praktik konten yang memberdayakan dan kesadaran akan tantangan digital yang masih dihadapi perempuan. Nah, narasi kemandirian nanti jangan berhenti ya Bapak dan Ibu pada unggahan saja. Yuk, kita lanjutkan dengan produksi konten yang berpihak pada pengalaman perempuan serta keberanian untuk menghadapi batas dan resiko di ruang digital. Lalu dengan memanfaatkan media sosial secara reflektif dan strategis seperti ini, perempuan tidak hanya sebenarnya membangun citra diri yang berdaya, tapi juga menciptakan ruang solidaritas, advokasi, dan perubahan sosial yang lebih luas. Kenali identitas personal kita, gitu ya. Kemudian selaraskan dengan kebutuhan market untuk membentuk ideal brand positioning. Selanjutnya, teruslah belajar untuk mengembangkan diri di media sosial. Karena narasi kemandirian itu terbentuknya secara berkelanjutan, bukan hanya pada bagian-bagian atau waktu tertentu saja. Dan yang tidak lebih eh, dan yang tentunya harus kita ingat sekali adalah imbangkan antara image kemandirian di dunia nyata dengan narasi mandiri di dunia maya yang dibangun. Saya rasa itu Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyimak dan mari kita berdiskusi bersama terkait terkait kemandirian digital. Terima kasih Bu Entika dan Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Bu Desi Maulia, luar biasa ini materinya keren sekali ya. Saya dari tadi ini merasa dengan teman-teman di FPBS khususnya kami di ruangan Ibu menyimak apa namanya apa yang disampaikan Bu Desi ini sangat berhubungan sekali ya dari mulai mahasiswa atau Gen Z yang sekarang ini sampai kemudian bergeser ke bagaimana perempuan-perempuan yang kita sebut atau sudah memiliki label ibu juga bisa berkontribusi. Nah, ini inspiratif sekali dan akhirnya membuka wawasan saya pribadi, kita semua juga pada hari ini. Dan tadi Bu Desi juga telah mengingatkan kita bahwa ternyata media media sosial ini bukan hanya ruang ekspresi ya, Bu ya, tetapi juga ada yang tadi saya tangkap adalah ruang perjuangan ini ya, karena tadi disampaikan bahwa tempat di mana perempuan khususnya itu bisa bersuara, kemudian membangun identitas dirinya dan juga menciptakan perubahan-perubahan sebagai hal yang nyata dia lakukan di media sosial. Dan pesan kunci yang tadi Bu Desi sampaikan sangat relevan sekali menurut saya di momen apa ya namanya Hari Kartini pada hari ini. Jadi kemandirian perempuan di era digital tidak hanya soal individu ya Bu Desi ya, tetapi juga soal narasi yang kemudian kita bangun bersama dengan penuh kesadaran tentunya strategi dan juga keberpihakan pada sesama perempuan. Nah, hadirin sekalian, Bu Desi ini dari tadi saya lihat peserta kita ini tidak hanya perempuan atau ibu-ibu atau mahasiswa perempuan atau guru-guru perempuan saja, tetapi ternyata juga bapak-bapak sangat ikut menikmati ini. Tadi saya lihat di sini. Ada apresiasi yang luar biasa ini dari Bapak Wakil Dekan kita, Bu, terkait materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, serta mahasiswa juga, kita membuka sesi diskusi tanya jawab ya Bu Desi ya. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, boleh sekali menyampaikan atau menuliskannya di chat atau mungkin juga bisa resen untuk bisa apa ya namanya ya eh bisa sharing langsung ini dengan Bu Desi karena ini tentu untuk bisa menghadirkan Bu Desi di tengah-tengah kita ini jadwalnya luar biasa padat sekali. Nah, ini ada beberapa izin menyampaikan, wow, ramai sekali ini chatnya Bu Desi mungkin sambil curhat ini. Kita, saya izin membacakan chat dulu Bu Desi, chat dahulu ya. Ini ada dari
Fatria Anggraini Zahra yang bertanya, tadi Ibu menjelaskan bahwa perempuan sekarang aktif membangun narasi mandiri di medsos melalui berbagai konten dan pengalaman. Nah, ini Bu Fatria ini atau Mbak Fatria ini ingin menanyakan bagaimana agar narasi yang kita bangun itu tetap benar-benar berasal dari diri kita sendiri, eh, dan tidak kehilangan keaslian saat membuat konten media sosial. Nah, ini sepertinya dari rekan mahasiswa. Oh enggak Ibu Desi? Dan di sini juga sudah ada Ibu Novita Eka yang resen nanti mungkin bisa sharing, barangkali mau live session dengan Bu Desi. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Fani. Ya, oke, terima kasih apresiasinya untuk Pak Bapak Yusuf, Sidik Budiawan, dan juga Pak Prabowo. Oh, dan ternyata ada Mas Bondan ya. Mas Bondan juga bergabung di sini. Dulu saya pernah mengajar di FPBS juga di bahasa Inggris itu di mata kuliah apa ya dulu ya, saya lupa Psikologi Belajar kalau nggak salah. Dan Mas Bondan ini masih menjadi mahasiswa saat itu. Ya, semoga sehat selalu Mas Bondan ya. Baik, menanggapi pertanyaan dari Mbak Fatria ini. Oh, 2025 ya, maba nih. Keren-keren ya mabanya FPBS ya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara membangun narasi? Baik, Mbak Fatria sendiri sekarang sudah memiliki minat terkait apa nih Mbak yang mau dibangun di media sosial? Misalnya, apakah mau minat membangun tentang a day in my life itu, atau bahkan kalau kita lihat yang konten kreator Jepang ini yang cukup menonjol sekarang adalah dia itu hanya melakukan shoot tentang aktivitas yang dia lakukan sebelum masuk kerja. Ya, dia tertarik untuk merekam situasi sekitar yang dia jalani, situasi sekitar maupun hal-hal yang dia jalani di dalam perjalanannya dia semenjak dia berangkat dari rumah sampai dia di tempat kantor. Nah, dia merasa melakukan itu untuk mengisi waktu luangnya dan ternyata lama-kelamaan dia tertarik di sana. Nah, pada kasus ini kan sebenarnya dia ada ketertarikan tentang merekam sesuatu yang dia sukai dan dia merasa bahwa oke, saya I agree gitu ya. Dia merasa bahwa saya setuju untuk melakukannya, saya berminat untuk melakukannya dan saya tertarik di sana. Dan yang pasti dia juga tetap mengikuti etika yang ada bahwa tidak merekam wajah orang lain tanpa konsen. Nah, karena dia nyaman untuk melakukannya terus-menerus dan yang dia sampaikan itu dengan perspektif seorang wanita pekerja, ya. Nah, wanita pekerja yang lain terus merasa relate bahwa iya banget nih, aku juga ngelakuin kayak gini, aku ngerasain kayak gini. Komen-komennya terbangun di sana, interaksinya terbangun. Nah, sampai akhirnya karena dia sudah terkenal banget waktu dia kemudian melamar pekerjaan nih, dia tanya sama HRD yang baru, ini akun media sosialmu ya? Oke, kamu boleh melanjutkan ini, tapi kamu tidak boleh menunjukkan kamu bekerja di mana, dan tidak boleh ada rekan kerjamu yang menjadi teman di media sosialmu. Nah, itu ada perjanjian di situ. Oke, nah, maka saya kembali lagi. Kalau pada Mbak Fatria, kira-kira hal apa dulu yang Mbak Fatria tertarik? Ya, kemudian setelah itu Mbak Fatria kenali, dan Mbak Fatria berikan POV-nya Mbak Fatria terhadap hal yang menarik itu. Izin Bu Misalnya Desi, Mbak, ya. Mbak Patria ini menjawab di Oh iya chat boleh boleh. bahwa Mbak Oh ada Patria ya ini di sedang bawahnya ya. tertarik terkait konten tentang beauty dan make up. Oh beauty Ah, dan make ya, up. Aduh, iya. ini memang banyak banget ini ya ini. Oke, tertarik pada beauty dan make up. Oke, dan oh ini ada juga tanggapan sebelumnya juga ya. Apakah algoritma itu mendukung atau menghambat? Oke, dari Mbak Victoria Wong disampaikan bahwa sebenarnya algoritma itu nanti jebakan. Ya, jadi kalau mau membangun narasi, jangan terjebak dulu pada algoritma, tapi fokuslah dulu pada kesenangannya tadi beauty dan make up. Oke. Nah, kita juga tahu orang-orang yang tertarik pada beauty dan make up di luar sana banyak nih. Tapi misalnya kemudian Mbak Fatria mau mengkhususkan, aku mau bicara tentang beauty dan make up untuk
remaja gitu ya, remaja atau dewasa awal usia 20 sampai 24. Jadi segmennya sudah jelas dulu nih. Saya mau bicara tentang bagaimana kalau mereka make up ke kampus, ataupun kemudian mereka mau make up main, atau mereka mau make up ke occasion, itu beda-bedanya. Nah, narasinya nanti yang dibangun, ya, narasi yang dibangun, Mbak bisa menyampaikan dulu pengalaman Mbak, apa sih yang membuat tertarik dengan make up dengan make up dunia make up ini dan beauty? Oh, karena aku tuh seneng loh kalau eh, aku tuh nampak cantik di kamera. Ada kepuasan tersendiri bahwa yang menunjukkan bahwa aku berhasil untuk merawat diriku dan memantaskan diriku. Nah, berawal dari cerita itu, kemudian Mbak mulai masuk lagi ke gimana tanggapan Mbak tentang kecantikan perempuan dan bagaimana perempuan usia 20 tahunan itu kemudian ketika dia harus tampil di kampus ataupun dia tampil di luar kampus. Narasi-narasi yang diberikan nantinya ini yang berbicara tentang bagaimana penghargaan Mbak ya terhadap pembawaan diri teman-teman ya teman-teman seusia gitu ya. Teman-teman seusia kita cari dulu tanggapan Mbak terhadap mereka, kemudian kira-kira make up yang sesuai baru kontennya itu baru ada di dalamnya Mbak. Make upnya maka sebaiknya seperti ini atau bukan sebaiknya ya. Make up yang lebih lebih akan membuat fresh itu kalau yang apa? Ya, kalau yang lebih fresh itu ketika nanti misalnya warna ini kalau pas panas situasinya panas seperti ini cerah gitu ya. Make upnya warnanya seperti apa? Nanti dari isinya disampaikan. Nah, nanti kalau sudah tentunya ditutup narasi ini dengan kembali lagi pada pilihan, Mbak memberikan ruang bahwa perempuan itu juga bisa memilih bahwa kamu kemudian hari ini mau milih yang mana, yang A atau yang B. Nah, itu diberikan sehingga nanti eh, para follower merasa bahwa, aku mau didengerin loh suaranya. Nah, itu nanti bisa ada interaksi di sana juga yang terbangun. Dan nantinya ini di-maintain, Mbak. Pertanyaannya kemudian bagaimana tetap selaras, tidak kehilangan keaslian. Nah, lakukan evaluasi. Setelah 1 bulan saya posting gitu ya. Bahkan sekarang ada lagi yang mengatakan bahwa posting itu nggak harus tiap hari. Karena posting tiap hari juga justru tidak efisien. Ya, posting aja sebulan 2 kali itu juga, sorry seminggu 2 kali itu juga lebih efisien juga di sini. Nah, dari postingan 1 bulan Mbak, dievaluasi, kira-kira saya nyaman nggak ya menyampaikan ini? Kira-kira ini sudah beda nggak sama value saya? Jangan-jangan malah saya nanti larinya ke flexing nih. Nah, ketika merasa bahwa ini sudah tidak tepat, boleh kita minta masukan dari sekitar. Kita lakukan survei para follower saya itu lebih nyaman kalau pakai atau orang-orang sekitar saya yang seusia saya gitu ya, seusia Mbak. Saya tuh artinya Mbak Fatria ya, bukan saya Bu Desi gitu. Seusia Mbak Fatria ini lebih nyamannya kalau pakai make up yang seperti apa, budgetnya berapa, kemudian mix match-nya seperti apa. Jangan lupa perlu ada data yang dibawa untuk masuk ke narasi. Begitu Mbak Fatria. Luar biasa, Panjang ya terima jawaban kasih. saya. Ya, karena mumpung ketemu dengan ibu psikolog kita, memang jadi momen anak-anak atau mahasiswa ini apa namanya curhat ya Bu. Dan ini ternyata sejalan tadi apa yang Bu Desi sampaikan dengan pertanyaan dari Mbak Belsa Ekaliana di sini yang menanggapi bahwa apa namanya bagaimana menarasikan perempuan agar tidak menjadi sisi negatif seperti fashion yang terlihat flexing tadi ya Bu ya, termasuk terkait dengan interestnya Mbak Satria terkait beauty and makeup tadi sepertinya sudah juga ikut menjawab. Nah, Bu Desi ini ada yang raise hand. Oh iya. Selamat pagi Bu Novita. Oh, selamat pagi Bu Fani. Eh, iya, selamat pagi Bu. Ini perkenalkan Bu Desi, Bu Dr. Novita ini adalah eh, dosen dari tadi saya langsung searching profile beliau ini ya. Bu Novita Eka Tristiana ini dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Nah, ini kesempatan yang luar biasa. Uh, Bu Novita juga bisa hadir di sini. Monggo Ibu, barangkali ada hal-hal yang juga ingin sharing ataukah mungkin kita diskusikan dengan Bu Desi.
Silakan Ya, Ibu. halo Bu Dokter Ya, Novita. Monggo Ibu, mari kita selamat berbagi. kenal ya Bu. Ya Ibu, salam kenal juga. Iya, ini menarik sekali Bu untuk materi yang disampaikan Ibu pada pagi hari ini. Ini kebetulan Bu, di kampus kami, di Prodi Bahasa Inggris itu, ada salah satu mata kuliah itu konten kreator Bu. Oke, Ibu, saya minta saran dari Ibu untuk mahasiswa Bu. Kebetulan kan memang mahasiswa itu banyak yang perempuan, Bu, dibanding yang laki-laki dan mereka juga lebih tertarik ke medsos untuk TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, terkadang Bu, mahasiswa itu mengalami kebingungan ketika dia mau menarasikan dirinya di sosial media. Itu baiknya itu mereka menarasikan dirinya itu secara realitas, real, dirinya seperti apa, atau baiknya itu mengikuti masyarakat demanding gitu, demanding dari Hmm. masyarakat itu baiknya seperti apa gitu. Karena memang ketika kita melihat terutama di Facebook ya Bu, untuk FB Pro itu kan banyak ibu-ibu yang sekarang ini aktif di FB Pro itu terkadang mereka itu dalam membuat konten belum terarah, maksudnya itu masih sifatnya itu campur-campuran ya Bu, macam-macam. Bagaimana brandingnya mereka itu yang baik seharusnya seperti apa itu tadi Bu. Terima kasih Bu. Baik. Ya, Bu Langsung ya Novita, Bu Desi ya. oke ya. Luar biasa ini. Luar biasa ya, sudah ada mata kuliahnya ya Bu ya. Ada mata kuliah konten Keren. kreator dan berarti nanti COE-nya ya Bu ya itu. Mm-mm. Keren sekali Bu Novita. Ibu, memang ini jadi PR banget nih. Kita kok tampil di media sosial tuh harus seperti apa sih? Oke, tampil diri yang real itu akan baik. Ya, namun sekali lagi kita juga perlu berikan batasan. Bagian mana yang perlu untuk menjadi konten, bagian mana yang tidak untuk dipublikasikan supaya nanti kita juga tetap memiliki ruang privasi. Dan tentunya real itu akan menjadi lebih disukai, Bu. Ya, kenapa? Kita berada di ruang AI gitu ya. Di ruang AI yang kemudian banyak postingan-postingan yang kita ngerasa bahwa iya postingannya bagus, menarik. Tapi kok tidak menyentuh di ruang kemanusiaannya. Nah, humannya itu nggak berasa. Ya, sentuhan humannya. Nah, real itu sekarang menjadi tren yang banyak dicari. Nah, kemudian nanti pertanyaannya adalah, tapi demand itu nggak meminta seperti itu. Masyarakat lebih sukanya adalah tampilan itu adalah orang-orang yang wow, gitulah, Bu, ya. Nah, sebenarnya kita bisa balik. Iya, kita sendiri kan punya, kalau di secara psikologi, punya konsep diri ideal dengan konsep diri yang nyata gitu ya. Kita menginginkannya adalah semuanya adalah yang ideal. Nah, justru kita akan mencari ini, apakah demand itu bisa ditarik jalan tengahnya, dicari penengahnya yang membuat ini ke real tanpa kemudian mengabaikan bahwa pangsa sekarang sedang tertarik seperti ini. Misalnya tadi yang dibutuhkan adalah dulu gitu ya, dulu yang disukai adalah postingan yang berkaitan dengan kemewahan. Maka eh, Gen Halilintar, kemudian eh, Raffi gitu ya, dan teman-temannya itu menjadi oh banyak pengikutnya dan suka sekali. Dan sekarang kita lihat real kita, seberapa banyak sih masyarakat Indonesia yang mengalami kesejahteraan setinggi dua sosok tadi? Oh, nggak banyak. Yang terjadi di sekitar kita adalah orang-orang yang dengan kondisi misalnya eh, kondisi ekonominya ya pas-pasan saja. Oke, kalau begitu dari kondisi yang pas-pasan ini ada kita fokus ke kekuatannya. Kekuatan apa yang mau kita narasikan? Oh, bagaimana dia berjuang sehari-hari. Bagaimana kemudian dia menjalaninya. Ini misalnya contohnya tapi ini Instagramnya bapak-bapak, Bu. Jadi ada bapak-bapak dosen ya yang dia main ke media sosial. Eh, Kalau Prof Muji itu kan jelas ya bahwa beliau langsung ke penelitian-penelitian gitu. Tapi ini ada bapak-bapak yang kemudian beliau itu menekuninya di bidang manajemen. Nah, beliau mencoba untuk main di media sosial membawakan tentang manajemen. Ternyata sepi.
Setelah dilakukan evaluasi kok sepi. Nah, kemudian beliau melakukan bahwa saya coba menampilkan yang real. Yang real itu apa sih? Keseharian bapak-bapak. Jadi mungkin ibu pernah lihat juga bapak-bapak bangun jam setengah tiga, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia beberes rumah, lalu dia menyempatkan waktu untuk nge-gym, untuk olahraga sebentar. Nah, ternyata setelah itu beliau meledak dengan narasi seperti itu, Bu. Narasi yang real. Bukan lagi narasi yang mengikuti demand. Justru kita yang menciptakan trendsetternya di situ. Karena secara psikologis orang juga sudah jenuh dengan sesuatu yang sifatnya idealis dan tidak bisa untuk dicapai. Ya, jadi itu jika Ibu bertanya kira-kira mau yang mana, kalau untuk sekarang dan saya rasa untuk selanjutnya real yang dikemas ya, yang dikemas dengan sentuhan manusiawi dan juga kemajuan teknologi ini akan banyak memberikan eh, akan banyak menarik audiens. Begitu Bu Novita. Tapi ini kalau dari sudut POV saya ya Bu, sudut pandang saya ya Bu, tentunya Bu Novita ada eh, argumen atau ada pendapat yang lain. Monggo Ibu kita berdiskusi. Iya, Bu. Ya, terima sosial itu. Contoh yang tadi disampaikan oleh Ibu itu kan jumlahnya nggak banyak. Tapi kemarin ada Bu dari Lampung itu Bu. Dia itu seorang MC yang baru-baru ini diundang di Brownies apa ya? Saya juga lupa sama panggung DMD apa itu? Panggung dangdut gitu loh Bu. Kalau beliau itu menarasikan dulu kan Mm-mm. mahasiswa di prodi bahasa Prancis, kemudian gagal karena tidak faktor ekonomi, tapi berbakat untuk menjadi MC di acara kondangan Bu, hajatan seperti itu. Tapi kebetulan beliau itu tampilannya itu ini loh Bu, disebutnya itu apa? Tulang lunak. Oh iya. Jadi untuk itu yang di yang dikuatkan ya untuk brandingnya gitu kan. Jadi membuat narasi seperti itu dan followernya banyak karena mungkin unik ya Bu. Mm-mm. Realitanya seperti itu gitu mungkin seperti itu ya. Ya, ya. Yang dia pilih kebetulan yang menarasikannya adalah yang ini ya Bu, yang tidak banyak bisa diterima oleh norma-norma kita gitu ya. Ya. Nah, ini pun nanti untuk survive pun ketika hanya mengandalkan tampilannya seperti itu juga belum tentu berkelanjutan, Ibu. Oh Ketika gitu Bu tidak ada ya. value yang dipegang, tidak ada value yang dipegang dan tidak ada sesuatu yang dipelajari dari yang bersangkutan. Kalau melihat hanya satu dua kali, oke, tapi selanjutnya sudah. Misalnya aja kita Hmm, melihat yang, ini saya memberi contoh aja misalnya gini, yang Pak Tarno gitu ya, prok jadi apa? mm-mm, Itu kan hanya bertahan ya mm-mm, di era itu saja. mm-mm, Iya, iya. Maka memang nanti apalagi media sosialnya kan berganti terus tren-trennya dengan cepat. mm-mm, Nah, kalau kita punya mm-mm. value yang jelas, nilai-nilai yang jelas, dan juga sentuhan humanistik yang ada di sana, itu yang lebih bisa bertahan. Ya. Sejauh yang saya Terima pelajari kasih itu Bu. menurut saya. Terima Nggih, kasih, Bu. Terima kasih Bu nggih. Novita sharingnya luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan Bu Novita tadi sudah menyampaikan ya ada materi khusus terkait ini di kampusnya dan kita juga perlu belajar dari prodi yang ada di Bu Novita Eka Tristiana ini tadi. Terima kasih juga Bu Desi untuk apa namanya penyampaian dan juga tadi ide dan juga diskusinya. Nah, mungkin kita perlu juga ya Bu Desi, karena ini Kartini ini perempuan sekali gitu. Perlu nggak nih kita mungkin juga bisa melihat dari sudut pandang bapak-bapak atau dari para mahasiswa laki-laki nih. Sepertinya di sini juga ada beberapa mahasiswa laki-laki dan juga peserta webinar kali ini. Saya lihat juga ada tadi ada Bapak Oscar, Mas Oscar ini kalau tidak salah alumni PBI Ugris yang luar biasa ya. Jadi selamat pagi Mas Oscar. Atau mungkin saya panggil Bapak sekarang ya karena tapi Selamat pagi kayaknya Bu telah. Fani. Selamat pagi Mas Oscar, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin ini sepertinya dari tadi nih
perlu nih sepertinya kita juga perlu melihat dari sudut pandang. Mungkin bersedia nggak nih Mas Oscar untuk ada point of view yang bisa disampaikan? Karena kan kita juga perlu melihat dari sisi sudut pandang karena gender itu tidak selalu perempuan ya Bu Desi ya. Jadi Ya, kita perlu setuju melihat sudut sekali. pandang yang Iya. baru. Mau nggak silahkan Mas Oscar untuk bisa ikut sharingnya? Baik, terima kasih Bu Fani, Bu Desi atas kesempatannya. Sebenarnya tadi saya mau resign, malah sudah dipanggil duluan. Gitu. Tapi ya baik, terima kasih. Ada dua poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kita lihat fenomena dari sosial media dulu, bahwa saya pengalaman pribadi Bu Desi ini mungkin nanti bisa dapat insight dari Ibu terkait dengan hal tersebut. Saya pernah unduh TikTok ya, karena banyak orang yang kadang share link, kemudian TikTok karena saya tidak punya TikTok begitu. Sebenarnya saya unduh, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Lalu ada video-video short yang mungkin hanya 1 menit begitu ya. Awalnya saya merasa asik begitu Bu, tapi ternyata secara tidak langsung saya merasa itu memiliki apa ya, efek yang tidak baik. Secara tidak langsung ternyata saya berpikir itu, kalau misalnya saya membaca buku gitu, pengennya langsung dapat ini kesimpulannya apa sih, karena terlalu biasa dimanjakan dengan reel yang 1 menit kita dapat jawaban begitu ya. Sehingga pada akhirnya terus yang lebih parah lagi ketika nonton Netflix begitu, saya cepatkan 2,5 kali supaya saya bisa langsung tahu nanti endingnya apa gitu. Sehingga akhirnya terus kemudian saya berhenti main sosial media dan sekarang menikmati membaca buku lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang Ibu sampaikan tadi dalam presentasi, bahwa 56,3% studi Kompas tadi kan memang banyak perempuan gitu yang bermain di media sosial ini. Saya melihat ada dua sisi. Di sisi satu sisi ini kan ternyata membuka ruang untuk saudara-saudari perempuan untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa apa namanya membuka ruang kemandirian begitu di dunia digital. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa eh, terkadang ada tekanan-tekanan sosial apabila mungkin orang mulai membuka diri di ranah media sosial seperti itu ya. Contohnya misalkan saat ini mungkin ada standar kecantikan, ada apa namanya ya, ekspektasi peran gender. Oh kalau ini konten ini kalau perempuan kayaknya begini, kalau konten ini kayaknya kalau laki-laki seperti ini. Sehingga akhirnya akan ada tekanan-tekanan sosial yang muncul dalam hal ini. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana supaya nanti perempuan-perempuan itu bisa terdorong untuk dapat membangun konten atau membangun narasi ya yang benar-benar otentik, memberdayakan sesuai dengan passion tadi, tanpa terjebak pada tekanan atau tadi tekanan publik atau netizen atau mungkin tekanan algoritma itu sendiri. Itu Bu, mungkin. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang bergerak di bidang pendidikan, terutama untuk yang anak-anak sekolah, Bu, ya. Bagaimana sih supaya anak-anak muda di sekolah itu bisa lebih percaya diri begitu dalam membangun narasi, tetapi tetap memiliki apa tadi kesadaran kritis ya sesuai dengan standar-standar yang ada. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oscar. Ya, Pak Oscar, betul. Memang media sosial ini punya dua sisi ya. Satu sisi ruang memberdayakan, tapi satu sisi bila tidak terkelola dengan baik, memang efeknya banyak, termasuk dalam kemampuan kita dengan distraksi gitu ya, mengelola distraksi. Itu luar biasa sekali efeknya. Maka memang sebenarnya para penikmat media sosial itu ada waktu-waktunya harus detox media sosial. Itu wajib ada detox media sosial supaya dia lebih bisa mempertahankan fokusnya, kemudian bisa mengambil jeda untuk bereaksi, ya, dan juga merespons secara logika apapun yang dia terima. Tidak hanya kemudian semuanya masuk seperti itu saja. Dan benar sekali, Pak. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang terlanjur punya keterikatan kuat dengan media sosial, terutama perempuan, ini juga secara tidak langsung juga menjadi konsumer yang kuat. Ya, pembelanjaan secara impulsif itu menjadi tinggi ketika dia memang sudah punya keterikatan yang kuat sekali dengan media sosial dan sifatnya adalah dia sebagai pasif ya, pengguna pasif. Dan kalau pada kasus pendidikan, Bapak, saya pernah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan media sosial ini. Salah satu klien saya sampai harus kami bawa ke tempat penanganan secara medis gitu ya. Tempat penanganan secara medis karena dia tergantung sekali sampai dia eh, tidak masuk sekolah, ditambah ada permasalahan keluarga waktu itu.
cuma dua, Sering Bu ya. sering. Ada Nah, potensi tapi loh ini kok kalau dilihat akun media sosial cuma satu atau bahkan nol iya, ya Bu ya. Hanya iya atau jadi bahkan story nol. gitu kan. Nah, bahkan akun second account-nya mereka, karena anak-anak SMA itu minimal mereka punya dua akun, Pak. Gitu ya. Akun untuk guru dan juga akun untuk teman-temannya gitu ya. Nah, di akun bahkan akun di teman-temannya tuh juga tidak banyak postingannya. Nah, saya mencoba menanyakan nih ke mahasiswa gitu, ke mahasiswa, ke siswa-siswa juga gitu. Eh, itu akunmu kan bagus-bagus kan. Kamu kan sebenarnya sering foto ya dan bagus-bagus. Itu kenapa sih nggak kamu pasang ke feed? Nah, enggak, Bu. Karena feedback orang itu terlalu menyakitkan bagi saya. Terlalu menakutkan. Bukan menyakitkan, terlalu menakutkan bagi saya. Para remaja itu masih rentan dengan penilaian orang lain. Maka di sini kita perlu mengajarkan ke para siswa kita membedakan antara opini dengan fakta. Orang lain menilaimu seperti ini. Faktanya bagaimana? Nah, jadi apapun umpan baliknya ketika kamu mengerikan dinilai gimana? Mengerikan dinilai sok cantik, Bu. Mengerikan untuk dinilai sok keren. Ih, itu barang juga harganya ada lagi yang lebih mahal gitu ya. Oke, itu adalah pendapat, bukan fakta. Kamu yang tahu faktanya, maka coba kamu tunjukkan lagi fakta-fakta yang lain. Ajarkan mereka dulu, Pak, meregulasi yang mana yang opini, yang mana yang fakta. Kemudian temukan cara yang kedua adalah tunjukkan keberhasilan yang sudah pernah mereka raih. Oh, kamu udah pernah lo punya banyak like ketika kamu ini. Berarti bisa jadi itu menjadi yang kamu disukai oleh teman-temanmu. Boleh kamu concern ke sana. Mungkin itu Bapak yang bisa dilakukan. Ya, terima kasih Bu Desi untuk jawabannya yang sangat inspiratif. Kami kembalikan. Ya, Terima kasih Pak Oscar. ya. Ini Terima ya Bu kasih Desi, Oscar. mungkin Ya, perlu diketahui bahwa Pak Oscar ini kan mungkin sedikit berbeda dengan SMA, siswa-siswa SMA-nya ya Pak Oscar, karena ya. kalau tidak salah di Pradita Dirgantara ya. Nah Ya, itu mungkin nggak sih kalau memang siswa-siswa di sana memang diberi baik yang perempuan maupun laki-laki ada keterbatasan atau memang dibatasi nih untuk aktualisasi di sosial media, karena misalnya maaf misalnya ketika ada lulusan SMA yang kemudian masuk di salah satu akademi entah itu Akpil atau Akmol yang sebelumnya ini sosmednya, karena kebetulan saya ada ponakan misalnya ini masuk di Akmil, sebelumnya memang aktif sekali tapi ya, kemudian setelah masuk di militer di akademi ini kemudian terhapus dan hanya hanya disisakan mungkin yang hanya keluarga dan setelahnya tidak ada lagi. Nah ini mungkin juga juga menjadi salah satu faktor yang tadi seperti Pak Oscar sampaikan ya, bahwa ada yang memang sangat potensial ternyata memang mau tidak mau karena kondisi situasi akhirnya hanya satu apa ya, tidak lagi teraktualisasi begitu. Ya jadi mungkin konteksnya berbeda. Terima kasih sekali Bu Desi untuk apa namanya, Ya. Terima kasih sharing Pak juga Oscar buat dari diskusinya, Pak Pak. Oscar ya. Ya. Ini terima kasih. eh, apa namanya, mungkin masih satu lagi ya Bu. Oh iya, Nah, ini baik. sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kita cari karena satu sama lain apa namanya apa namanya nyambung ini. Nah, ini ada satu Bu. Jadi eh, mungkin tadi sedikit sejalan dengan kutipan yang Bu Desi sampaikan di awal terkait eh, seorang perempuan tuh harus dihargai atau diperlakukan baik apapun pilihan, apapun badannya, apapun pakaiannya, atau satunya lagi tadi dituliskan oleh Ibu. Nah, ini ada dari Mbak Basirotul Hidayah. Ini maba juga nih tahun 2025 sepertinya nggih. Ingin bertanya bagaimana pendapat Bu Desi mengenai fenomena kekerasan seksual yang masih sering terjadi pada perempuan meskipun korbannya sudah berpakaian tertutup. Nah, bahkan kasus yang sangat memilukan di mana bayi yang masih sangat kecil pun juga menjadi korban dari kekerasan seksual ini. Monggo Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan penutup pada sesi sharing kita karena ini banyak, mungkin kalau diteruskan sampai sore nanti jadwalnya Bu Desi bisa kocar kacir gitu ya Bu. Iya. Ketua Baik, jemput silakan tadi Bu ya. Desi. Betul. Oke, oke. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini, oke, Mbak ya, Mbak Basiroto Hidayah. Baik, fenomena kekerasan seksual masih sering terjadi. Ya, bahkan korban sudah berpakaian tertutup. Pakaian korban apapun tidak bisa dijadikan alasan kekerasan itu terjadi. Itu yang perlu kita garis bawahi ya.
Kekerasan seksual ini terjadi karena kemudian gagalnya kita dalam mengendalikan kebutuhan dasar manusia. Jadi teman-teman, gitu ya, manusia itu memiliki kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, seksual. Dan semenjak lahir, kita itu sudah memiliki sebenarnya hasrat seksual juga. Iya, itu sudah ada sejak lahir. Namun, saat masih kecil, itu tidak menjadi prioritas. Karena kalau kita lihat mungkin nanti kalau teman-teman sempat untuk membuka kajian teori gitu ya, bahwa kemudian di usia sekolah, prasekolah gitu ya, prasekolah, anak-anak dialihkan dengan kegiatan eksplorasi. Di usia sekolah, kebutuhan seksual menjadi terabaikan karena kemudian teralihkan dengan kebutuhan berprestasi. Nah, ketika sudah remaja, kebutuhan seksual ini menjadi lebih terperhatikan. Kenapa? Karena manusia memiliki juga kebutuhan nanti untuk meneruskan keturunan. Maka kemudian dia mulai ada perencanaan pernikahan. Itu sebenarnya perkembangan seksualitas pada individu yang tepat. Nah, sayangnya banyak yang kemudian tidak tumbuh dengan edukasi maupun pengetahuan mengenai seksualitas secara tepat. Banyak yang ketika di usia perkembangannya ingin mengetahui tentang seksualitas dianggapnya adalah tabu, dianggapnya adalah saru gitu ya. Nggak perlu kamu bicara seperti itu. Misalnya ada anak kecil nih, anak 3 tahun ya, itu sebenarnya dia kan sudah mulai bertanya tentang yang laki-laki. Mah, kenapa kalau aku bangun tidur itu penisku kemudian sudah mulai berdiri? Itu kan sebenarnya berkaitan dengan suhu ya, dengan suhu badan. Tapi tidak banyak orang tua yang menjelaskan. Dia menjelaskannya adalah, saru, nggak boleh. Ya, padahal ketika dia mengenali tentang tubuhnya dan eh, penis dengan juga berkaitan juga dengan organ seksual juga, semakin dia mudah aware dengan kondisi tubuhnya, maka dia juga sudah tahu bahwa kalau begitu eh, apa saja yang bisa aku lakukan supaya aku juga bisa kenal tubuhku dan tahu bagaimana mengendalikannya. Nah, itu sebenarnya awal mulanya kita pemahaman dan pembicaraan tentang seksualitas itu nggak banyak di masyarakat kita, di banyak tabu. Akhirnya kita pendam-pendam. Nah, sesuatu yang dipendam ini akhirnya tidak bisa terfasilitasi dengan baik. Keluarlah dalam perilaku-perilaku yang ya tidak bisa diterima secara moral. Dan mengapa pelecehan seksual yang muncul, kekerasan terhadap anak kecil? Karena mereka punya kebutuhan yang besar, namun ya mereka masih terhalang dengan eh, nilai-nilai diri dan norma. Ya, mereka akhirnya beraninya pada siapa? Pada mereka yang lebih lemah. Nah, korban-korban kekerasan seksual ini pertama biasanya kalau enggak adik angkatan gitu ya, anak, kemudian murid, mereka-mereka yang punya daya tawar yang lebih rendah dibandingkan pelakunya. Nah, perasaan menjadi superpower itu juga salah satu pencetus kenapa ya karena kekerasan seksual itu masih ada karena merasa bahwa dia nggak berdaya, aku punya power terhadap dirinya, maka saya berhak melakukan apapun pada dirinya. Nah, itu bisa muncul di sana, Mbak, perasaan superpower. Jadi yang pertama tadi karena kebutuhan pengetahuan yang tidak tepat, yang kedua ketidakmampuan mengendalikan dirinya, lalu yang ketiga perasaan superpower yang ada pada korban, terhadap korban, sorry, superpower yang lebih terhadap korban. Nah, ini masih memungkinkan terjadi. Dan benar, korbannya bisa siapapun secara random, yang pasti adalah yang lebih lemah, termasuk para bayi. Ya, kalau kita lihat berita-berita itu kan sekarang banyak para bayi yang menjadi korban. Maka bisa kita putus, ya. PR-nya adalah setelah kita mempertanyakan mengapa terjadi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memutusnya. Ya, diputus dari diri kita, kesadaran diri kita, tahu ketika teman-teman memiliki kebutuhan seksual, miliki perilaku yang adaptif. Oh, kebutuhan seksual itu bisa tersalurkan dengan cara apa saja. Kalau saya belum bisa untuk melakukan penyaluran itu, maka aktivitas apa yang bisa saya gunakan untuk sebagai penggantinya? Lalu yang ketiga, miliki cara pandang yang lebih baik terhadap perempuan ataupun terhadap laki-laki. Mohon maaf sekali karena kekerasan seksual sekarang juga bisa terjadi pada laki-laki. Ya, kekerasan seksual bisa terjadi di laki-laki.
maka bagaimana kita saling menghargai perempuan dengan laki-laki itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Saya rasa itu Bu Entika. Terima kasih Bu Desi. Komplit sekali ini ya. Dari mulai para perempuan muda, kemudian dari sudut pandang ibu, dari sudut pandang orang tua, kemudian kita juga disuguhi yang terakhir adalah bahwa gender tadi ya, kekerasan seksual yang sudah ditanyakan oleh peserta kita ini juga luas, mulai dari yang anak kecil, bahkan yang sudah berpakaian tertutup, dan bahkan juga tidak menutup kemungkinan kekerasan perempuan ini tidak hanya terjadi di perempuan, ternyata kekerasan seksual ini yang saya maksudkan ternyata di laki-laki juga. Alhamdulillah, terima kasih sekali Bu Desi Maulia untuk materi yang luar biasa ini. Mungkin saya nanti ikut eh, sharing khusus ya, mungkin setelah ini Japri Terima kasih terkait dampingannya Bu Fani yang luar karena biasa dan juga sering mantan itu. sekali juga ya, sering sekali berdiskusi ataukah sekedar curhat ini ya. Kebetulan saya punya privilege kolega, jadi ya memang akhirnya sering wapri beliau sendiri. Bapak, Ibu, dan mahasiswa peserta webinar yang berbahagia, tidak terasa sekali kita sudah sampai di penghujung sesi diskusi. Dan kami mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta atas partisipasi aktifnya, serta kepada Ibu Desi Maulia atas ilmu yang telah dibagikan, sharing yang telah disampaikan pada pagi menuju siang ini. Dan sebagai penutup, kami berharap sekali bahwa kegiatan kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan kemudian menjadi inspirasi bagi kita semua dalam membangun narasi perempuan yang mandiri dan bermakna di media sosial. Izin mengingatkan bahwa jangan lupa para peserta untuk mengisikan Google Form untuk kehadirannya yang nanti uh, akan diteruskan oleh si sekretariat untuk pengiriman sertifikat kepada peserta. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf ya untuk kekurangannya. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Terima kasih. Saya kemarin. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator dan Ibu narasumber atas pemaparan materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan peserta webinar, kami ingatkan sekali lagi, bagi yang belum mengisi presensi, mohon bisa mengisi link presensi yang kami telah share di chat box. Begitu. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita ke penghujung acara webinar nasional Membangun Narasi Mandiri Perempuan di Sosial Media pada pagi hari ini. Saya selaku pewara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Bagi mahasiswa peserta lomba peringatan Hari Kartini di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang bisa tetap tinggal setelah acara webinar ini ditutup untuk sesi pengumuman pemenang lomba. Baik, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu wabarakatuh. panitia. Terima kasih Bu Terima Desi. kasih. Terima kasih. Anu jadi telu Oke. tak ada cuma tekan telu yo menang jelas itu. Ya, bagi mahasiswa peserta lomba peringatan Hari Kartini, FPBS Ukris diminta tetap tinggal di room untuk untuk mendengar pengumuman lomba dari panitia. Gitu. Baik itu. Iya. Eh, Tak beda sih menang sih Ya, saya kepada seluruh peserta dimohon untuk menyimak informasi yang akan disampaikan oleh Ibu banget. Rawinda. Iya, Gitu. pada Ibu Rawinda, SSMA, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Indri. Suara saya terdengar ya?
Oke. Terdengar. Ya, baik. Selamat siang, teman-teman. Ini mohon maaf, backgroundnya ini karena background yang virtual background kayaknya tidak cocok gitu dengan wajah saya. Entah kenapa dari tadi saya pasang tuh nggak bisa-bisa gitu. Baiklah, teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Ini di tangan saya. Oh, ini hanya untuk yang mahasiswa ya, Bu Indri ya? Pengumumannya ya berarti. Ada Oh, yang untuk untuk dosen? dosen juga, dosen dan tendik juga Oke, bisa. untuk dosen. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru mungkin yang masih menyimak di ruangan virtual ini. Saya akan menyampaikan hasil penilaian lomba, baik itu yang melibatkan mahasiswa, dosen maupun tendik di lingkungan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Kemarin yang sudah terlaksana ada lomba yel-yel antar mahasiswa, kemudian membaca puisi, lalu untuk lomba dosen ada lomba bulu tangkis, foto booth, dan kebersihan serta kerapihan ruangan dalam rangka memperingati Hari Kartini Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Baik, saya mulai dari hasil lomba yel-yel. Kemarin ada 4 atau 3 peserta ya, 4 ya, ada 4 peserta. Kami ambil 3 pemenang, yaitu juara 1, 2, dan 3. Saya mulai dari juara 3 terlebih dahulu. Juara 3 lomba yel-yel dalam rangka memperingati Hari Kartini Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang dimenangkan oleh PBSI kelas 4A. Beri tepuk tangan boleh. Dengan total skor 75. Kemudian juara 2-nya ada di PBSI 2A. Sama-sama PBSI ya, PBSI 4A yang nomor juara 3. Kemudian juara 2-nya PBSI 2A dan juara 1-nya ini harusnya ada genderangnya supaya seru ya, tapi karena virtual ya, sudahlah. Semoga ini sesuai dengan harapan. Selamat kepada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah kelas 2A dengan total skor 80 dari juri. Selamat untuk para pemenang. Nanti yang menang diminta untuk menemui dekanat pukul 1 ya, di ruang dekanat pukul 1. Silakan nanti teman-teman menemui Bu Diah dan Bu Dekan, nanti akan diberi hadiah sesuai dengan yang kemarin disampaikan. Oke, kita berlanjut ke lomba membaca puisi. Teman-teman kemarin antusiasmenya lumayan tinggi dibandingkan yel-yel, mungkin karena yel-yel grup ya, jadi teman-teman lebih suka saya individual aja gitu. Kemarin kalau tidak salah ada 8 peserta dari beberapa kelas dan dari 3 prodi. Kemudian kami juga ambil 3 pemenang, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Baik, saya mulai dari juara 2 dulu deh. Juara 2 itu dimenangkan oleh Saudari Hidarul Nadin Holisna dari PBSI kelas 4A. Tadi yang kelas 4A ini ya, kelompoknya juara 3 untuk yel-yel, ini juara 2. Kemudian juara 3-nya ada Non Afra Nur Fadilah PBSI lagi kelas 4B, dan juara 1-nya ada Saudara Apple. Saya nggak tahu nih bacanya gimana. Apple atau Apple PBI 2A. Ya, selamat. Untuk juara 1 total skornya 92,5, juara 2 89,5, dan juara 3 88. Saya ulangi lagi, juara 1 dari PBI 2A, juara 2 dari PBSI 4A, dan juara 3 dari PBSI 4B. Kemudian kita beralih ke lomba dosen dan tendik. Kemarin ada bulu tangkis, foto booth, dan kebersihan serta kerapihan. Dari bulu tangkis juara 1, 2, ini juaranya agak ini ya. Oke, so juara 1 dan juara 2 serta harapan 1, 2, 3. Itu karena kita untuk ini ya, membangun silaturahim antar dosen dan tendik, jadi kita buat seru-seruan, maka juaranya agak berbeda dengan juara yang mahasiswa tadi. Baik, juara pertama adalah tendik, kemudian juara kedua dimenangkan oleh
Oh iya, kemarin melibatkan teman-teman BEM. Juara 2-nya teman-teman BEM. Kemudian juara 3, harapan 1, 2, 3-nya ada 3 prodi, yaitu PBSI, PBI, dan PBSD. Jadi semua yang ikut kemarin dapat juara. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Juara satunya adalah D, juara keduanya PBSI, juara ketiganya Tendik. Kemudian yang terakhir pemenang lomba kebersihan dan kerapihan, juara 1 ada 4 juara, Bapak Ibu dan teman-teman. Juara 1, juara 2, juara 3 dan juara harapan. Juara 1 untuk kebersihan dan kerapihan adalah Tendik, juara keduanya PBSI, juara ketiganya PBI, dan juara harapannya adalah PBSI. Begitu, selamat untuk para pemenang. Insya Allah nanti kalau fakultas mengadakan lagi, kita seru-seruan lagi dengan lomba-lomba yang lain. Begitu, Bu Indri, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pengumuman hasil pemenang lomba dalam memperingati Hari Kartini, ya, penyelenggara oleh Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Ya, ini baru pertama kali, tahun depan akan lebih meriah lagi. Terima kasih atas partisipasinya semua mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi dan Mbak Mas Tendik yang sangat semangat mengikuti dan berkontribusi terhadap lomba peringatan Hari Kartini ini. Demikian, oh ya, saya menyampaikan lagi bahwa penerimaan hadiah akan dilaksanakan pukul 1 hari ini, pukul 1 siang di dekanat. Ya, perwakilan mahasiswa nanti untuk lomba yel-yel untuk menerima hadiah dan pemenang lomba membaca puisi serta dari prodi dan tendik bisa mewakili pukul 1 siang di dekanat yang nanti disampaikan oleh Bu Dekan dan Bapak dan Ibu Wakil Dekan. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup sekali lagi untuk pengumuman pemenang kali ini. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.